Katanya aku bukan darah dagingnya, hanya anak angkat yang numpang hidup. Tapi saat semua orang pergi meninggalkannya, justru akulah yang tetap bertahan di sisinya. Dan dari situlah aku sadar, kesetiaan bukan soal siapa yang melahirkan, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Namaku Rafli Pratama. Sejak kecil aku tinggal bersama seorang perempuan bernama Bu Maheswari. Aku memanggilnya ibu seperti anak pada umumnya. Rumah kami sederhana, berada di gang kecil dekat pasar kecamatan. Tidak luas, tapi cukup untuk kami berdua menjalani hidup tanpa banyak keluhan. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa ada yang berbeda. Ibu merawatku seperti anak kandung. Ia memastikan aku sekolah, makan teratur, dan tumbuh dengan kebiasaan yang baik. Ia memang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir dalam hal-hal penting. Aku baru mengetahui statusku sebagai anak angkat menjelang akhir sekolah dasar. Kejadiannya tidak direncanakan. Aku pulang lebih cepat dari sekolah dan mendengar percakapan tetangga dengan ibu di teras. Dari situ aku menangkap fakta bahwa aku bukan anak kandungnya. Awalnya aku bingung. Tidak ada rasa marah, hanya banyak pertanyaan. Setelah beberapa hari memikirkan hal itu, aku akhirnya menanyakan langsung kepada ibu. Ia tidak menutup-nutupi. Penjelasannya singkat dan jujur. Aku dititipkan saat masih bayi oleh seseorang yang tidak sanggup merawatku. Tidak ada cerita panjang tentang keluarga kandung. Tidak juga ada drama. Ia hanya bilang sejak saat itu, ia memilih merawatku sepenuh hati. Informasi itu tidak langsung mengubah hubungan kami. Aku tetap memanggilnya ibu, tetap sekolah seperti biasa, dan tetap hidup di rumah yang sama. Namun di dalam diriku ada proses penyesuaian. Aku mulai memahami bahwa keluarga tidak selalu soal hubungan darah. Memasuki masa SMP, tantangan mulai terasa. Lingkungan sekolah baru membuatku lebih sering mendapat pertanyaan soal keluarga. Awalnya biasa saja, tapi lambat laun ada komentar yang tidak membuatku nyaman. Sebagian teman memandang status anak angkat sebagai sesuatu yang aneh. Aku tidak menanggapi berlebihan. Aku memilih fokus pada sekolah. Nilai pelajaranku cukup stabil. Guru-guru mengenalku sebagai anak yang tenang dan jarang membuat masalah. Sementara itu, kehidupan di rumah berjalan seperti biasa. Ibu bekerja sebagai penjahit rumahan. Mesin jahit tua di ruang depan menjadi sumber penghasilan utama. Setiap hari ia menerima perbaikan pakaian, jahitan seragam, dan kadang pesanan khusus menjelang hari besar. Penghasilannya tidak selalu tetap. Ada masa ramai, ada masa sepi. Saat ramai kami bisa menabung sedikit. Saat sepi kami mengatur pengeluaran lebih ketat. Aku mulai membantu sejak SMP. Awalnya hanya hal kecil, seperti mengantar pesanan atau membeli bahan. Lama-lama aku juga mengambil pekerjaan tambahan ringan sepulang sekolah. Tujuannya sederhana, meringankan beban ibu tanpa mengganggu pendidikan. Ibu sebenarnya tidak pernah meminta, tapi ia juga tidak melarang selama aku tetap menjaga sekolah. Ia lebih sering menunjukkan dukungan lewat tindakan daripada kata-kata. Kedekatan kami terbangun dari kebiasaan sehari-hari, bukan percakapan panjang. Makan malam bersama, memperbaiki rumah saat ada yang rusak, atau sekedar duduk diam di teras sudah cukup membuat suasana terasa hangat. Aku jarang memikirkan keluarga kandung. Bukan karena tidak penasaran, tapi hidupku sudah berjalan dengan ritme yang jelas. Sosok yang ada sejak aku kecil adalah Bu Maheswari, dan itu menjadi kenyataan yang paling nyata. Saat lulus SMP, kondisi ekonomi sempat menurun. Beberapa pelanggan tetap Bu Maheswari berhenti menjahit karena pindah tempat tinggal. Pemasukan berkurang cukup terasa.
Situasi itu membuatku sempat berpikir untuk langsung bekerja setelah SMP. Namun ibu tetap menginginkan aku melanjutkan sekolah. Ia percaya pendidikan akan membuka kesempatan lebih baik. Akhirnya aku mengikuti keinginannya, meski kami harus lebih hemat. Aku masuk SMA negeri, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Aku memilih jurusan yang realistis, tidak terlalu mahal dalam kebutuhan sekolah. Selain belajar, aku tetap mencari pekerjaan kecil saat ada waktu luang. Semua berjalan cukup stabil, sampai satu periode ketika aku mulai melihat perubahan pada kondisi ibu. Ia terlihat lebih mudah lelah. Nafsu makannya menurun, wajahnya tampak pucat, dan beberapa kali ia terlihat menahan pusing. Ia tidak banyak membahas soal kesehatan. Fokusnya tetap pekerjaan dan sekolahku. Sikap itu justru membuatku semakin khawatir, meski aku belum berani menyimpulkan apapun. Sejak saat itu aku mulai lebih memperhatikan keadaan rumah. Aku mengambil lebih banyak tanggung jawab kecil agar ia tidak terlalu terbebani. Tidak ada pembicaraan khusus, tapi kami sama-sama memahami situasinya. Aku belum tahu saat itu bahwa perubahan kecil itu akan menjadi awal ujian besar dalam hidupku. Bukan lagi soal status anak angkat, tapi soal tanggung jawab, kesetiaan, dan pilihan untuk tetap bertahan ketika keadaan tidak mudah. Perubahan kondisi Bu Maheswari semakin terasa beberapa bulan setelah aku masuk SMA. Awalnya hanya terlihat lelah, tapi lama-kelamaan tanda-tandanya lebih jelas. Ia sering berhenti menjahit sebelum pekerjaan selesai. Kadang mesin jahit dibiarkan begitu saja, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Aku mulai mengambil lebih banyak peran di rumah. Selain membantu pekerjaan ringan, aku juga memastikan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Aku tidak ingin ibu merasa harus memaksakan diri bekerja hanya karena kondisi ekonomi. Meski begitu, ia tetap mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia masih menerima pesanan jahitan, walau jumlahnya dikurangi. Baginya, bekerja bukan hanya soal uang, tapi juga menjaga kebiasaan agar hidup terasa normal. Beberapa kali aku menyarankan agar ia memeriksakan kesehatan ke puskesmas. Awalnya ia menunda. Alasannya sederhana, tidak ingin repot dan merasa keluhannya masih ringan. Sikap itu membuatku sedikit khawatir, tapi aku memahami karakter ibu yang tidak suka membesar-besarkan masalah. Akhirnya, setelah beberapa minggu, ia bersedia diperiksa. Hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan hal serius. Dokter hanya menyarankan istirahat lebih banyak, pola makan teratur, dan mengurangi aktivitas berat. Kami pulang dengan perasaan agak lega, meski aku tetap merasa ada yang belum sepenuhnya jelas. Setelah itu, beberapa hari kondisi ibu terlihat membaik. Ia kembali menjahit meski tidak sebanyak dulu. Aku mulai berharap situasi akan kembali stabil. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Sekitar 1 bulan kemudian, keluhan kembali muncul. Kali ini lebih sering. Ibu mulai kehilangan tenaga lebih cepat. Bahkan pekerjaan ringan pun kadang membuatnya terlihat kelelahan. Kondisi ekonomi ikut terdampak. Dengan berkurangnya pesanan jahitan, pemasukan kami menurun. Tabungan yang sebelumnya ada perlahan terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahku. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan lebih serius. Sepulang sekolah, aku membantu di toko bangunan milik kenalan. Akhir pekan aku kadang ikut membantu distribusi barang atau kerja serabutan lain. Tidak selalu dapat banyak, tapi cukup membantu. Ibu sebenarnya mengetahui hal itu. Ia tidak melarang, tapi selalu mengingatkan agar sekolah tetap prioritas. Baginya, pendidikan tetap menjadi investasi jangka panjang. Rutinitasku berubah. Pagi sekolah, sore bekerja, malam membantu pekerjaan rumah. Waktu istirahat berkurang, tapi aku mencoba menjalaninya tanpa mengeluh. Aku merasa itu bagian dari tanggung jawab. Hubungan kami tetap berjalan tenang, tidak banyak percakapan panjang, tapi ada pengertian yang terbentuk dari situasi. Kami sama-sama memahami bahwa keadaan sedang tidak mudah. Suatu malam, aku melihat ibu duduk cukup lama di kursi depan rumah tanpa melakukan apapun. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan hanya karena fisik. Ada kesan seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku tidak bertanya banyak. Aku hanya memastikan ia sudah makan dan obat ringan yang diberikan dokter sebelumnya diminum sesuai anjuran. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang hampir sama.
Kadang kondisi ibu tampak membaik, lalu kembali menurun. Situasi itu membuatku semakin sadar bahwa masalah kesehatan ini tidak bisa dianggap sepele. Akhirnya, aku mengusulkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kali ini ibu tidak menolak. Mungkin ia juga mulai merasakan bahwa kondisinya perlu perhatian lebih serius. Proses pemeriksaan lanjutan memakan waktu. Kami harus bolak-balik beberapa kali. Hasil sementara menunjukkan bahwa tubuh ibu mengalami penurunan daya tahan cukup signifikan. Dokter menyarankan pemeriksaan lebih detail untuk memastikan penyebabnya. Informasi itu tidak langsung memberi kepastian, tapi cukup membuatku lebih waspada. Aku mulai mengatur keuangan lebih ketat. Pengeluaran yang tidak penting dihentikan. Aku juga berusaha menambah jam kerja saat memungkinkan. Di sisi lain, sekolah tetap berjalan. Aku berusaha menjaga nilai agar tidak turun. Guru-guru mengetahui aku bekerja sambil sekolah, dan sebagian dari mereka memberi pengertian selama aku tetap bertanggung jawab. Lingkungan sekitar juga mulai mengetahui kondisi ibu. Beberapa tetangga sesekali membantu, terutama jika ada pekerjaan rumah yang cukup berat. Bantuan itu tidak selalu besar, tapi cukup berarti. Meski demikian, aku tetap berusaha mandiri. Aku tidak ingin terlalu bergantung pada orang lain. Prinsip itu terbentuk sejak aku kecil hidup sederhana bersama ibu. Waktu berjalan cepat. Ujian semester datang, pekerjaan tetap berjalan, dan kondisi kesehatan ibu masih naik turun. Tidak ada kepastian, tapi kami tetap menjalani hari satu persatu. Dalam proses itu, aku mulai menyadari sesuatu. Status sebagai anak angkat yang dulu sempat menjadi bahan pembicaraan orang, kini tidak lagi terasa penting. Yang ada sekarang hanyalah hubungan antara dua orang yang saling membutuhkan. Aku tidak pernah memikirkan apakah aku berkewajiban atau tidak. Semuanya terasa alami. Ibu sudah merawatku sejak bayi, dan sekarang aku hanya melakukan bagian yang bisa kulakukan. Beberapa kali aku merenung tentang masa depan. Jika kondisi ibu tidak segera membaik, mungkin aku harus membuat keputusan besar, termasuk soal pendidikan dan pekerjaan. Pikiran itu sempat muncul, tapi aku belum ingin terburu-buru. Untuk saat ini fokusku sederhana, memastikan ibu tetap mendapatkan perhatian, kebutuhan rumah terpenuhi, dan sekolah tetap berjalan. Suatu sore setelah pulang kerja tambahan, aku melihat ibu tertidur di kursi dengan posisi kurang nyaman. Mesin jahit di depannya belum dimatikan. Pekerjaan tampaknya belum selesai. Aku mematikan mesin, merapikan kain, lalu membiarkannya istirahat. Momen itu terasa sederhana, tapi cukup menggambarkan perubahan peran yang mulai terjadi. Aku tidak lagi hanya anak yang dirawat. Aku mulai menjadi orang yang ikut menjaga. Dan dari situlah, aku mulai memahami arti kesetiaan yang sebenarnya. Bukan soal status, tapi soal tetap ada ketika keadaan berubah. Perjalanan kami masih panjang. Pemeriksaan lanjutan belum selesai. Kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil, dan banyak hal yang belum pasti. Namun, satu hal mulai jelas bagiku. Apapun hasilnya nanti, aku tidak akan pergi. Bagi sebagian orang, mungkin aku hanya anak angkat. Tapi bagiku, Bu Maheswari adalah satu-satunya ibu yang pernah benar-benar ada dalam hidupku. Dan aku memilih untuk tetap di sisinya. Hasil pemeriksaan lanjutan akhirnya keluar setelah beberapa minggu menunggu. Tidak ada suasana dramatis saat dokter menyampaikan penjelasan. Namun isi penjelasan itu cukup membuatku memahami bahwa kondisi Bu Maheswari tidak bisa lagi dianggap ringan. Dokter menjelaskan bahwa tubuh ibu mengalami penurunan kesehatan yang cukup serius. Ia harus mengurangi aktivitas berat, menjaga pola makan lebih disiplin, dan menjalani pengobatan rutin. Jika tidak dijaga, kondisinya bisa semakin menurun. Aku tidak langsung panik. Tapi jelas ada perubahan cara pandang. Sebelumnya aku masih berharap semua hanya kelelahan biasa. Sekarang aku tahu situasinya berbeda. Sepulang dari pemeriksaan, kami menjalani hari seperti biasa. Tidak ada percakapan panjang. Ibu tetap berusaha terlihat tenang, dan aku mencoba bersikap normal. Namun dalam prakteknya, banyak hal mulai berubah. Ibu semakin jarang menerima pesanan jahitan. Mesin jahit yang dulu hampir tidak pernah berhenti, kini lebih sering diam. Penghasilan otomatis menurun. Tabungan yang tersisa harus digunakan lebih hati-hati. Aku mulai menambah jam kerja tambahan. Selain membantu di toko bangunan, aku juga menerima pekerjaan apa saja, selama tidak mengganggu sekolah. Kadang membantu bongkar barang, kadang mengantar paket atau pekerjaan serabutan lain.
Rutinitas harianku menjadi padat. Pagi sekolah, siang hingga sore bekerja, malam membantu di rumah. Waktu istirahat berkurang, tapi aku berusaha menjaga kondisi agar tidak ikut sakit. Sekolah tetap menjadi prioritas. Aku sadar, ibu sangat berharap aku menyelesaikan pendidikan dengan baik. Beberapa guru mulai mengetahui situasiku dan memberi dukungan seperlunya. Tidak ada perlakuan khusus, tapi ada pengertian. Lingkungan sekitar juga mulai memahami kondisi kami. Beberapa tetangga sesekali menawarkan bantuan. Ada yang membantu pekerjaan rumah ringan, ada yang memberi informasi pekerjaan tambahan. Bantuan itu cukup membantu, meski aku tetap berusaha mandiri. Di sisi lain, kondisi fisik ibu terlihat semakin mudah lelah. Ia lebih banyak beristirahat. Aktivitas yang dulu biasa kini terasa berat baginya. Namun, ia tetap berusaha menjaga rutinitas sederhana agar tidak merasa sepenuhnya bergantung. Aku mulai mengatur rumah lebih terstruktur. Jadwal belanja, pengeluaran, obat-obatan, dan pekerjaan rumah dicatat agar semuanya terkendali. Hal-hal kecil seperti itu ternyata cukup membantu menjaga stabilitas. Kadang ada rasa khawatir tentang masa depan, terutama soal biaya kesehatan dan pendidikan. Namun, aku memilih fokus pada langkah yang bisa dilakukan sekarang, bukan kemungkinan yang belum terjadi. Statusku sebagai anak angkat kembali menjadi bahan pembicaraan beberapa orang. Bukan dalam bentuk ejekan seperti dulu, tapi lebih pada rasa penasaran. Sebagian orang menganggap apa yang kulakukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagiku itu hal biasa. Aku tidak pernah merasa sedang melakukan pengorbanan besar. Situasi ini hanya kelanjutan dari hubungan yang sudah terbangun sejak lama. Ibu merawatku sejak bayi, dan sekarang aku hanya memastikan ia tidak sendirian. Seiring waktu, aku semakin memahami karakter ibu. Ia tidak suka menjadi beban orang lain. Bahkan dalam kondisi sakit, ia masih berusaha melakukan hal-hal kecil sendiri. Kadang aku harus pelan-pelan mengambil alih, tanpa membuatnya merasa kehilangan peran. Pendekatan itu penting. Jika terlalu memaksa, ia justru merasa tidak nyaman. Tapi jika dibiarkan sepenuhnya, kondisinya bisa memburuk. Aku belajar menyeimbangkan keduanya. Beberapa bulan berlalu dalam ritme seperti itu. Tidak ada kejadian besar, tapi perubahan kecil terus terjadi. Kondisi ekonomi masih pas-pasan, kesehatan ibu belum stabil, dan tanggung jawabku semakin terasa. Di tengah situasi tersebut, aku mulai memikirkan rencana jangka menengah. Setelah lulus SMA, kemungkinan besar aku harus langsung bekerja penuh waktu. Pendidikan lanjutan tetap menjadi keinginan, tapi harus realistis dengan kondisi. Aku tidak merasa kecewa. Prioritasku saat ini jelas, memastikan ibu mendapatkan perhatian yang cukup dan kehidupan tetap berjalan. Suatu hari, saat membersihkan lemari lama, aku menemukan beberapa dokumen lama. Di antaranya ada catatan awal saat aku pertama kali dirawat ibu. Tidak banyak informasi, hanya tanggal perkiraan usia bayi dan beberapa catatan kesehatan awal. Melihat dokumen itu membuatku merenung sebentar. Aku tidak merasa terdorong mencari keluarga kandung. Justru aku semakin sadar bahwa hidupku sudah terbentuk di rumah ini. Ibu tidak pernah menuntut balasan. Ia juga tidak pernah membahas soal kewajiban. Hubungan kami berjalan alami, tanpa tekanan formal. Mungkin itu yang membuat kesetiaan terasa ringan, bukan beban. Meskipun begitu, aku tetap menjaga komunikasi seperlunya. Jika ada perubahan kondisi kesehatan, aku berusaha segera tahu. Jika ada kebutuhan rumah mendesak, aku mencoba mencari solusi cepat. Hari-hari terus berjalan, tidak selalu mudah, tapi juga tidak selalu berat. Ada momen tenang, ada momen melelahkan. Semua berjalan berdampingan. Aku mulai memahami bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari kebiasaan hadir, perhatian kecil, dan keputusan-keputusan sederhana yang dilakukan berulang. Dalam konteksku, kesetiaan itu berarti tetap di rumah setiap malam, memastikan ibu makan cukup, menjaga pengobatan rutin, dan tetap melanjutkan hidup tanpa banyak keluhan. Perjalanan kami jelas belum selesai. Kondisi kesehatan ibu masih perlu dipantau, ekonomi masih harus diperkuat, dan masa depanku masih terbuka. Namun, satu hal sudah pasti bagiku. Apapun status yang pernah disematkan orang, aku sudah memilih tempatku. Dan pilihanku tetap sama,
berada di sisi Bu Maheswari tanpa banyak kata, tanpa perlu pengakuan, hanya menjalani tanggung jawab yang terasa benar. Memasuki tahun terakhir SMA, situasi di rumah semakin menuntut perhatian. Kondisi kesehatan Bu Maheswari belum menunjukkan perbaikan signifikan. Pengobatan rutin tetap berjalan, tapi efeknya lebih pada menjaga kondisi agar tidak cepat memburuk, bukan memulihkan sepenuhnya. Aktivitas ibu semakin terbatas. Mesin jahit yang dulu menjadi sumber penghasilan utama kini jarang digunakan. Sesekali ia masih menerima perbaikan kecil, tapi itu lebih untuk menjaga rutinitas daripada mencari pemasukan besar. Konsekuensinya cukup jelas, sumber penghasilan praktis bergantung pada pekerjaan tambahanku. Aku mulai bekerja lebih teratur di toko bangunan. Pemilik toko memberi kesempatan jam kerja lebih fleksibel agar aku tetap bisa menyelesaikan sekolah. Rutinitasku semakin padat, pagi hingga siang sekolah, sore sampai malam bekerja, lalu pulang memastikan kondisi rumah tetap terkendali. Waktu istirahat makin terbatas, tapi aku mencoba menjaga kesehatan agar tidak ikut tumbang. Ujian sekolah semakin dekat. Guru-guru mulai memberi arahan serius tentang kelulusan dan rencana setelah SMA. Banyak teman membicarakan kuliah, jurusan, dan rencana masa depan. Aku mendengarkan, tapi tidak selalu ikut terlibat dalam diskusi panjang. Di dalam pikiranku, prioritas masih sama, kondisi ibu dan kestabilan rumah. Pendidikan tetap penting, tapi harus disesuaikan dengan realitas yang ada. Beberapa kerabat jauh Bu Maheswari sempat datang menjenguk. Mereka mengetahui kondisi kesehatan ibu dari tetangga. Kehadiran mereka cukup memberi dukungan moral, meski tidak selalu berlanjut dalam bentuk bantuan nyata. Aku memahami itu sebagai bagian dari dinamika keluarga besar. Sebagian dari mereka sempat menanyakan rencanaku setelah lulus SMA. Jawabanku sederhana, bekerja dulu sambil melihat situasi. Tidak ada rencana muluk, hanya langkah realistis. Di sisi lain, aku mulai menyadari tekanan mental yang muncul perlahan. Bukan dalam bentuk keluhan, tapi rasa tanggung jawab yang semakin besar. Setiap keputusan terasa berdampak langsung pada kehidupan kami berdua. Aku belajar mengatur keuangan lebih disiplin. Semua pengeluaran dicatat, kebutuhan diprioritaskan, dan pengeluaran tidak penting dikurangi. Kebiasaan ini awalnya terasa berat, tapi lama-lama menjadi rutin. Lingkungan sekitar tetap memberi dukungan. Tetangga kadang membantu mengantar ibu kontrol kesehatan jika aku sedang sekolah. Bantuan kecil seperti itu sangat berarti, karena membuatku bisa tetap menjalani dua peran sekaligus. Menjelang ujian akhir SMA, aku sempat mempertimbangkan beberapa opsi kerja tetap. Pemilik toko bangunan bahkan memberi sinyal bahwa aku bisa bekerja penuh waktu setelah lulus. Tawaran itu cukup realistis, mengingat kondisiku. Namun aku tetap fokus menyelesaikan ujian terlebih dahulu. Bagiku, menutup satu tahap dengan baik penting sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Selama periode ujian, aku mengatur jadwal lebih ketat. Jam kerja dikurangi sementara, waktu belajar ditambah, dan perhatian ke rumah tetap dijaga. Tidak mudah, tapi semua bisa dijalani karena sudah terbiasa mengatur prioritas. Ibu terlihat bangga melihatku tetap bertahan di sekolah meski situasi tidak ideal. Ia tidak banyak bicara, tapi sikapnya menunjukkan dukungan penuh. Hal-hal sederhana seperti menyiapkan makanan atau memastikan aku berangkat tepat waktu, tetap ia lakukan selama mampu. Setelah ujian selesai, ada sedikit rasa lega. Setidaknya satu tanggung jawab besar sudah terlewati. Namun aku sadar, fase berikutnya justru akan lebih menentukan. Beberapa minggu setelah ujian, kondisi kesehatan ibu sempat menurun lagi. Ia lebih sering beristirahat dan membutuhkan kontrol medis lebih rutin. Situasi itu memperjelas bahwa keputusan bekerja penuh waktu hampir tidak bisa ditunda. Aku mulai mempersiapkan diri. Diskusi dengan pemilik toko bangunan berjalan lancar. Ia memahami situasiku dan menawarkan posisi tetap dengan tanggung jawab lebih besar. Tidak mewah, tapi cukup stabil. Sambil menunggu pengumuman kelulusan, aku mulai bekerja lebih intens. Adaptasi tidak terlalu sulit, karena sebelumnya sudah terbiasa. Hanya saja tanggung jawabnya kini lebih besar. Pengumuman kelulusan akhirnya tiba. Aku dinyatakan lulus tanpa masalah.
Tidak ada perayaan besar, kami hanya makan sederhana di rumah. Bagi kami kelulusan itu lebih sebagai titik awal fase baru daripada pencapaian akhir. Setelah resmi lulus, aku langsung bekerja penuh waktu. Rutinitas berubah lagi, waktu di rumah berkurang, tapi aku memastikan kebutuhan ibu tetap terpenuhi. Jadwal kontrol kesehatan disesuaikan dengan jam kerjaku. Kehidupan berjalan stabil meski sederhana. Tidak ada perubahan drastis, tapi ada rasa lebih mantap karena arah hidup mulai jelas. Aku bekerja, ibu fokus pada pemulihan, dan rumah tetap berjalan. Statusku sebagai anak angkat hampir tidak pernah lagi menjadi topik pembicaraan. Orang-orang di sekitar lebih melihat kami sebagai keluarga biasa yang sedang menghadapi ujian kesehatan dan ekonomi. Seiring waktu, aku semakin memahami bahwa kesetiaan bukan hanya soal bertahan dalam kondisi sulit, tapi juga soal konsistensi menjalani tanggung jawab tanpa perlu pengakuan. Pilihan untuk tetap di sisi ibu bukan keputusan sekali jadi. Itu keputusan yang diperbaharui setiap hari lewat tindakan kecil, bekerja, merawat, mengatur rumah, dan memastikan ia tidak merasa sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kondisi kesehatan bisa membaik atau sebaliknya. Pekerjaan bisa stabil atau berubah. Semua masih terbuka. Namun satu hal sudah pasti, aku tidak lagi mempertanyakan posisiku. Aku sudah memilih jalanku, dan aku menjalani pilihan itu tanpa ragu. Beberapa bulan setelah aku mulai bekerja penuh waktu, kehidupan kami sempat terasa lebih stabil. Penghasilan dari toko bangunan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan rutin Bu Maheswari. Tidak berlebih, tapi setidaknya kami tidak lagi terlalu cemas soal kebutuhan dasar. Namun, stabilitas itu ternyata tidak bertahan lama. Suatu pagi sebelum berangkat kerja, aku melihat ibu tampak lebih lemah dari biasanya. Ia tetap mencoba beraktivitas ringan, tapi gerakannya lambat. Wajahnya pucat dan napasnya sedikit lebih berat. Aku memutuskan menunda berangkat kerja untuk memastikan kondisinya. Setelah dibawa kontrol kesehatan, dokter menyarankan perawatan lebih intensif. Bukan keadaan darurat, tapi jelas membutuhkan perhatian serius. Beberapa pemeriksaan tambahan harus dilakukan dan kemungkinan biaya pun meningkat. Situasi itu langsung mempengaruhi perencanaan keuangan kami. Tabungan yang sempat terkumpul mulai terpakai lagi. Aku tidak punya banyak pilihan selain menambah jam kerja atau mencari tambahan penghasilan lain. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan malam hari, kadang membantu bongkar barang di gudang, kadang menerima pekerjaan harian lain. Waktu istirahat semakin berkurang, tapi aku berusaha menjalaninya dengan ritme yang teratur agar tidak ikut sakit. Di sisi lain, kondisi ibu membuatku harus lebih sering pulang cepat atau izin kerja saat jadwal kontrol kesehatan tiba. Untungnya, pemilik toko cukup memahami situasiku. Ia memberi kelonggaran selama tanggung jawab pekerjaan tetap terpenuhi. Lingkungan sekitar juga mulai lebih aktif membantu. Tetangga sering mengecek keadaan rumah saat aku bekerja. Bantuan kecil seperti itu sangat membantu karena aku tidak selalu bisa berada di rumah. Dalam periode itu, aku mulai merasakan tekanan mental yang lebih nyata. Bukan karena keluhan ibu, tapi karena tanggung jawab yang terasa semakin besar. Aku harus menjaga pekerjaan tetap stabil, memastikan kesehatan ibu terpantau, dan mengatur rumah agar tetap berjalan normal. Ada kalanya rasa lelah muncul, tapi aku tidak pernah benar-benar memikirkan untuk menyerah. Semua terasa seperti proses yang harus dijalani, bukan beban yang harus dihindari. Status sebagai anak angkat kembali sempat menjadi bahan pembicaraan beberapa orang. Kali ini bukan ejekan, melainkan semacam kekaguman. Sebagian orang menganggap apa yang kulakukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Aku sendiri tidak melihatnya seperti itu. Bagiku, hubungan kami sudah terbentuk lama. Kesetiaan bukan hal baru, hanya kelanjutan dari kebiasaan saling menjaga. Suatu malam setelah pulang kerja tambahan, aku melihat ibu tertidur di kursi ruang depan. Obat-obatan tersusun rapi di meja kecil. Dari situ aku sadar, ia juga berusaha menjaga dirinya agar tidak merepotkanku. Momen itu membuatku semakin paham bahwa hubungan kami bukan satu arah. Ia mungkin sedang sakit, tapi tetap berusaha mandiri. Aku hanya melengkapi apa yang bisa kulakukan. Beberapa minggu kemudian, kondisi ibu sempat menurun cukup drastis. Ia harus lebih sering beristirahat dan aktivitas rumah hampir sepenuhnya kuambil alih. Situasi itu cukup menguras energi, tapi juga memperkuat kebiasaan baru.
Aku mulai terbiasa mengatur semua sendiri, belanja, memasak sederhana, membersihkan rumah, hingga mengatur jadwal obat. Semua dilakukan tanpa banyak drama, hanya penyesuaian bertahap. Pekerjaan di toko bangunan juga berkembang. Pemilik toko mulai mempercayakan tanggung jawab lebih besar. Kepercayaan itu penting karena berdampak pada kestabilan penghasilan. Meski begitu, aku tetap menjaga keseimbangan. Aku tidak ingin pekerjaan membuatku jauh dari rumah. Prioritas tetap jelas, kesehatan ibu dan kestabilan kehidupan kami. Dalam proses itu, aku mulai menyadari perubahan dalam diriku sendiri. Aku menjadi lebih tenang menghadapi masalah, tidak mudah panik, lebih fokus mencari solusi praktis. Aku juga belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita hanya perlu menyesuaikan langkah tanpa harus menyalahkan keadaan. Beberapa kerabat jauh kembali datang menjenguk. Kali ini mereka melihat langsung bagaimana situasi rumah berjalan. Ada yang menawarkan bantuan, ada juga yang sekedar memberi dukungan moral. Aku menerima semuanya dengan sikap terbuka, tanpa harapan berlebihan. Seiring waktu, kondisi ibu perlahan stabil meski belum sepenuhnya pulih. Pengobatan rutin tetap berjalan, dan aktivitas ringan mulai bisa dilakukan lagi. Perubahan kecil itu cukup memberi harapan. Kami tidak merayakan secara khusus, hanya menjalani hari seperti biasa, tapi dengan rasa lebih tenang. Dari semua proses itu, aku semakin memahami satu hal, kesetiaan bukan sesuatu yang diuji sekali lalu selesai. Ia diuji berulang kali, lewat situasi yang berbeda. Kadang ujian datang dalam bentuk ekonomi, kadang kesehatan, kadang tekanan sosial. Tapi inti kesetiaan tetap sama, memilih tetap hadir. Aku tidak tahu bagaimana kondisi ibu ke depan, tidak juga tahu bagaimana perjalanan hidupku selanjutnya. Namun aku sudah terbiasa menjalani ketidakpastian itu. Yang jelas, rumah kecil di ujung gang ini tetap menjadi pusat hidupku, tempat aku belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan arti keluarga yang sebenarnya. Dan selama Bu Maheswari masih membutuhkan kehadiranku, aku tidak punya alasan untuk pergi. Waktu berjalan tanpa terasa. Tidak ada perubahan drastis, tapi perlahan keadaan mulai lebih stabil. Kondisi kesehatan Bu Maheswari memang tidak kembali seperti dulu, namun pengobatan rutin dan pola hidup yang lebih terjaga membuat keadaannya lebih terkendali. Ia masih mudah lelah, tapi sudah bisa melakukan aktivitas ringan. Sesekali ia kembali duduk di depan mesin jahit, bukan untuk pekerjaan besar, hanya perbaikan kecil agar tetap merasa produktif. Baginya itu penting untuk menjaga semangat. Aku sendiri sudah cukup mantap dengan pekerjaan di toko bangunan. Tanggung jawabku bertambah dan penghasilan relatif stabil. Tidak besar tapi cukup untuk kebutuhan kami berdua, serta biaya kesehatan yang masih harus berjalan rutin. Rutinitas kami kini sederhana dan teratur. Pagi aku berangkat kerja, ibu melakukan aktivitas ringan di rumah. Sore aku pulang, memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Malam biasanya kami habiskan dengan suasana tenang, tanpa banyak percakapan, tapi terasa cukup. Statusku sebagai anak angkat hampir tidak pernah lagi dibahas orang. Lingkungan sekitar sudah melihat kami sebagai keluarga biasa. Bahkan sebagian orang sering lupa bahwa kami tidak terikat hubungan darah. Hal itu tidak pernah menjadi fokusku lagi. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, aku semakin memahami bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh kebersamaan dan tanggung jawab yang dijalani bersama. Suatu hari, saat membersihkan lemari lama, aku kembali menemukan dokumen awal tentang diriku. Kali ini aku membacanya dengan perasaan berbeda. Tidak ada lagi rasa penasaran berlebihan tentang keluarga kandung. Yang ada justru rasa cukup dengan kehidupan yang sudah terbentuk. Aku sadar bahwa hidupku dibentuk oleh Bu Maheswari, bukan hanya dari sisi perawatan fisik, tapi juga nilai-nilai sederhana tentang kerja keras, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Beberapa tetangga pernah mengatakan bahwa kesetiaanku luar biasa. Aku selalu merasa penilaian itu terlalu jauh. Bagiku semua berjalan alami. Aku tidak merasa sedang berkorban besar. Aku hanya menjalani apa yang menurutku benar. Ibu juga tidak pernah meminta balasan apapun. Ia tidak menuntut, tidak juga mengingatkan soal masa lalu. Hubungan kami berjalan tanpa tekanan, dan mungkin itu yang membuat semuanya terasa ringan. Ada satu momen yang cukup membekas bagiku. Suatu sore setelah pulang kerja, aku melihat ibu duduk santai di teras.
Kondisinya terlihat lebih segar dibanding beberapa bulan sebelumnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya tenang. Di situ aku menyadari sesuatu. Terkadang kesetiaan tidak perlu dijelaskan lewat kata-kata, cukup lewat kehadiran yang konsisten. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami nanti. Usia terus berjalan, kondisi kesehatan bisa berubah kapan saja, dan kehidupan selalu membawa kemungkinan baru. Tapi aku tidak lagi terlalu cemas memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Fokusku sederhana, menjalani hari sebaik mungkin, memastikan ibu tidak merasa sendirian, dan menjaga kehidupan tetap berjalan stabil. Dari perjalanan ini, aku belajar bahwa kesetiaan bukan soal status anak kandung atau anak angkat. Kesetiaan lahir dari pilihan untuk tetap hadir, terutama ketika keadaan tidak ideal. Banyak orang mencari hubungan yang sempurna, tapi kenyataannya, hubungan yang bertahan biasanya justru yang dijaga lewat hal-hal sederhana. Perhatian kecil, tanggung jawab harian, dan kemauan untuk tetap bersama. Aku tidak pernah tahu siapa orang tua kandungku, tapi aku tahu siapa yang merawatku sejak bayi, siapa yang memastikan aku tumbuh dengan baik, dan siapa yang tetap ada sampai sekarang. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Kehidupan kami mungkin tidak terlihat istimewa dari luar. Rumah kecil, pekerjaan sederhana, dan rutinitas yang biasa saja. Namun di balik itu semua, ada pelajaran besar tentang arti keluarga. Kesetiaan tidak selalu terlihat dramatis, kadang justru hadir dalam bentuk paling sederhana. Tetap tinggal, tetap peduli, dan tetap menjalani tanggung jawab tanpa banyak bicara. Itulah yang selama ini kulakukan, bukan karena kewajiban formal, tapi karena hati memilih demikian. Dan selama Bu Maheswari masih ada, aku akan tetap berada di sini. Seperti dulu, ia memilih tetap merawatku tanpa banyak syarat. Cerita kami mungkin sederhana, tapi bagiku inilah arti keluarga yang sebenarnya. Dan dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa keluarga tidak selalu soal darah atau status. Kadang justru orang yang memilih untuk tetap tinggal, merawat, dan bertahan di saat sulit, dialah keluarga yang sebenarnya. Kesetiaan bukan sesuatu yang besar dan dramatis, tapi hadir lewat tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih menghargai orang-orang yang sudah tulus ada di hidup kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kalian suka cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.